Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap semangat belajar di rumah. Meskipun pembelajaran hari ini tidak dengan tatap muka, semoga dengan video ini bisa membantu kalian semua mengerti dan memahami materi yang akan saya jelaskan dalam materi prakarya berikut ini. Di sini kita akan membahas tentang bab penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Tujuan pembelajaran yang pertama, 1. Mengemukakan pengertian harga jual produk. 2. Memahami pengertian biaya produksi. 3. Menentukan penghitungan harga pokok produksi dengan cara full costing dan variable costing. 4. Mengemukakan pengertian BEP, break even point, serta menentukan perhitungan BEP. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Kemudian biaya produksi, pengertiannya adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Kemudian unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Dan biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Menghitung total biaya produksi. Salah satu hal yang perlu kamu ketahui ketika akan menghitung harga pokok produksi di perusahaan manufaktur adalah total biaya produksi. Kamu tahu itu apa total biaya produksi? Total biaya produksi disebut juga sebagai harga pokok produksi. Total biaya produksi merupakan sebagian biaya yang dikeluarkan saat barang sudah masuk ke dalam proses produksi dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut. Cara menentukan total biaya produksi adalah bahan baku barang yang diproses pada awal periode produksi ditambah dengan bahan baku penambahnya atau bahan baku tidak pokok dalam kurung, tenaga kerja langsung dan overhead. Lalu selanjutnya dikurangi dengan barang yang masih tersisa di gudang pada akhir periode. Secara sederhana, formula cara menghitung biaya produksi lainnya adalah sebagai berikut. Total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Menghitung harga pokok produksi. Selanjutnya adalah menghitung harga pokok produksi. Formula cara menghitung harga pokok produksi adalah sebagai berikut. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah
persediaan barang dalam proses produksi awal dikurangi persediaan barang dalam proses produksi akhir. Penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing, yaitu memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. Kamu bisa melihat tabel 1.1 penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing. Kemudian kita masuk pada penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing, yaitu pendekatan variable costing, yaitu memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Break-even point (BEP), di mana ada fungsi untuk BEP, adapun beberapa fungsi, yaitu yang pertama, kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Kita dapat mengukur apakah fixed cost, variable cost, dan biaya-biaya lainnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tentu tidak ingin terlalu lama dalam mencapai BEP, sehingga dengan melakukan perhitungan BEP, kita dapat menentukan apakah dana tersebut terlalu besar untuk kita terapkan. Kemudian fungsi yang kedua dari BEP yaitu dapat digunakan sebagai proyeksi. Yang pertama, berapa volume unit yang diperlukan untuk mencapai target BEP, sehingga kita bisa menentukan target penjualan secara harian, bulanan, mingguan, hingga tahunan. Berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai sehingga kita mendapatkan balik modal, dan memproyeksikan kapan kita sudah dapat mendapatkan keuntungan. Bagaimana cara menghitung BEP? Ada dua cara untuk menghitung BEP, yaitu yang pertama adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan unit, yaitu titik pulang pokok BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk di nilai tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah produk keberapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point. Yang kedua adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan nominal rupiah, yaitu dengan menghitung titik pulang pokok yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah nominal penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point. Dalam menyusun perhitungan BEP, terlebih dahulu kita tentukan 3 elemen yang ada di rumus BEP, yaitu yang pertama adalah 1. Fixed cost atau biaya tetap. Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Biaya ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan meskipun kita tidak menjual sama sekali. Selanjutnya nomor 2, variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, kita harus membayar biaya distribusi jika ada barang yang diproduksi,
membayar komisi, nota, penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan, dan lain-lain. Harga penjualan, yaitu harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Kemudian yang terakhir, kontribusi margin per unit adalah jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Sehingga rumus BEP dapat kita tuliskan sebagai berikut. BEP unit yaitu sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP rupiah, biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak contoh berikut ini. Contoh perhitungan dengan rumus BEP unit. Ada sebuah kasus ini ya, kalian pahami. Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta rupiah. Variable cost adalah sebesar 200.000 per unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP per unitnya yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Alhasil sama dengan 5 juta dibagi 1.500.000 rupiah dikurangi 200.000 rupiah sama dengan 5 juta dibagi 1.300.000 rupiah sama dengan 3,84. Pembulatan ke atas menjadi 4 unit. Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya. Kemudian contoh perhitungan rumus BEP rupiah. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta rupiah. Variable cost usahanya adalah sebesar 500.000 rupiah per unit dengan harga jual 2.500.000 rupiah per unit. Dapat dihitung BEP rupiahnya yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Sama dengan 10 juta rupiah dibagi harga jual dikurangi variable cost harga per unit. Alhasil total sekian ketemu 12.500.000 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000 rupiah. Setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta rupiah, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal atau BEP. Sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.